Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Begda Fania Effendi dengan NIM 2120102000161 yang akan bertugas menjadi moderator pada kelompok 1 kali ini. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Rizky, Tiffany, Denata, Arini, Okta, dan Cindy, yang nantinya akan mempresentasikannya. Pada hari ini, kami akan membahas mengenai proses penelitian kuantitatif. Studi kasus. Banyak mahasiswa kesulitan menggunakan metode penelitian kuantitatif karena mereka merasa bahwa di penelitian ini memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang menggunakan angka-angka dalam teknik pengambilan data di lapangan. Paradigma kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi oleh filsafat positivisme di mana tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Paradigma ini meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid. Kemudian, bagaimana cara mengetahui langkah serta jenis-jenis pada proses penelitian kuantitatif? Nah, untuk itu, marilah kita mendengarkan dengan baik dan sesama penjelasan oleh presentator dari kelompok 1 kali ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih masalah. Awal dari suatu penelitian adalah masalah. Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan dan suatu perasaan tidak menyenangkan atas situasi atau gejala tertentu. Masalah penelitian tidak akan datang dengan sendirinya. Ia merupakan sebuah proses akumulasi dari hasil perenungan terhadap hasil bacaan, pengamatan, pengalaman, diskusi, dan sebagainya yang diindapkan, didialogkan, dan dimatangkan sehingga menghasilkan sebuah permasalahan. Langkah kedua yaitu melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan perlu dilakukan dalam rangka menemukan masalah penelitian secara tepat dan benar. Hal ini perlu dilakukan karena sebuah masalah penelitian bukan didasarkan pada tebak-tebakan atau perkiraan, melainkan fakta-fakta dan data-data. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah bukan hanya sekedar menemukan sejumlah masalah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, melainkan melakukan pendalaman dan pemahaman yang seksama terhadap sejumlah aspek yang dianggap sebagai masalah. Langkah yang keempat adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara yang bersifat teoritis yang dihasilkan melalui kajian secara mendalam dan seksama terhadap berbagai teori atau referensi yang relevan. Langkah kelima yakni menentukan metode dan menyusun instrumen. Sesuai dengan sifat dan karakter penelitian kuantitatif, maka metode yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif ini dapat berupa metode survei, eksperimen, evaluasi, action research, dan policy research. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket atau kuesioner, pedoman wawancara, dan panduan observasi. Dalam hal instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data. Terdapat kaitan antara metode dan instrumen pengumpul data. Pemilihan satu jenis metode pengumpul data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya, satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai macam metode. Langkah keenam yakni menentukan sumber data. Sebelum memilih dan menentukan sumber data dalam proses penelitian, terlebih harus mengetahui sumber data kaitannya dengan seluruh atau sebagian sumber data. Apabila penelitian melibatkan seluruh data yang diteliti disebut dengan populasi. Sedangkan jika hanya sebagian data yang mewakili populasi disebut penelitian sampel. Dengan kata lain, populasi adalah jumlah keseluruhan dari sumber informasi yang dibutuhkan.
Sedangkan sampling adalah sebagian dari populasi tersebut yang diperkirakan dapat mewakili jumlah populasi yang ada. Sampling ini diambil dengan pertimbangan karena jumlah populasi yang amat besar dan tersebar luas yang tidak mungkin dapat terjangkau seluruhnya karena adanya berbagai keterbatasan. Agar sampling yang ditentukan dapat benar-benar mewakili, maka terdapat berbagai cara untuk menentukannya, seperti random sampling, stratific sampling, purposive sampling, dan sebagainya. Langkah ketujuh, mengumpulkan data. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Data bisa diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Ada beberapa metode pengumpulan data penelitian, yaitu metode yang pertama, pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Prosedur penyusunan kuesioner sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 3. Menjabarkan setiap variabel menjadi variabel yang lebih spesifik dan tunggal. 4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisisnya. Metode yang kedua, pengumpulan data melalui interview. Metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data. Secara garis besar ada dua macam, yaitu yang pertama pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Yang kedua, pedoman wawancara terstruktur. Pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Metode yang ketiga, yaitu pengumpulan data melalui observasi. Metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Peranan yang paling penting dalam menggunakan metode observasi adalah pengamatan. Pengamat harus jeli dalam mengamati suatu kejadian, gerak, atau proses. Metode yang keempat, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak begitu sulit. Dalam arti apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati. Langkah 8. Analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yaitu meringkas dan menggambarkan data dan membuat inferensi dari data untuk populasi dari mana sampel ditarik. Ada 3 langkah untuk melakukan analisis data, yaitu langkah pertama persiapan, yang meliputi mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, pengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data. Langkah kedua, tabulasi, yang meliputi memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor, memodifikasi jenis data dengan teknik analisis yang akan digunakan, dan memberikan kode dalam hubungan dengan pengelolaan data jika akan menggunakan komputer. Langkah ketiga, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, metode analisis data dibedakan
atas metode deskriptif dan metode korelasional. Jika penelitian bertujuan untuk mengetahui status dan deskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Jika penelitian bertujuan untuk mengetahui atau mencari hubungan antara dua fenomena, baik asosiasi maupun kausal, analisis data yang digunakan adalah analisis korelasional. Tentang langkah 9, menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu proses penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif, bahwasanya langkah-langkahnya harus jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Apabila kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari problematik yang dikemukakan, maka isi maupun banyaknya kesimpulan yang dibuat juga harus sama dengan isi dan banyaknya problematik. Langkah 10 tentang membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan dokumen tertulis yang mengkomunikasikan metode serta temuan penelitian kepada orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran adanya. Membuat laporan penelitian tersebut tentunya ada bagian-bagian yang harus dibuat, yaitu yang pertama, halaman judul. Nah, halaman ini membuat judul penelitian, nama peneliti, maksud penulisan, laporan penelitian, dan lembaga pelaksana serta tahun penyusunan. Yang kedua yaitu halaman pengesahan. Nah, pada halaman ini menunjukkan bahwa laporan penelitian ini telah mendapat legitimasi dari lembaga wewenang. Yang ketiga yaitu kata pengantar. Pada bagian ini penelitian menjelaskan berbagai hal mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maksud serta tujuan yang dilakukan, gambaran singkat mengenai isi laporan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses penelitian tersebut. Yang keempat yaitu daftar isi. Bagian ini menjelaskan isi laporan secara keseluruhan serta dengan nomor halamannya. Nah, daftar isi ini harus tertera daftar bab dan subbabnya. Yang kelima yaitu mengenai daftar tabel. Nah, pada bagian ini berisi daftar nama tabel yang ada di dalam laporan beserta nomor halamannya. Yang keenam, daftar gambar. Pada bagian ini berisi gambar yang ada di dalam laporan beserta nomor halamannya. Yang ketujuh, ringkasan. Nah, pada bagian ini menggambarkan hasil penelitian secara singkat, meliputi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, kajian literatur, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan, termasuk juga implikasi penelitian. Yang ke-8 yaitu summary. Summary merupakan ringkasan yang ditulis dengan bahasa Inggris. Yang ke-9 pendahuluan. Nah, berisi uraian-uraian yang mengantar, menuntut, dan menggiring pembaca untuk mencapai pada pokok permasalahan. Yang ke-10 yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini menjelaskan berbagai konsep-konsep utama, variabel, serta argumentasi teoritis mengenai masalah penelitian yang telah diteliti. Yang ke-11 metode penelitian. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai apa jenis penelitian yang dilakukan, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana mengukur variabel, bagaimana sampelnya, bagaimana cara mengelola dan menganalisis data tersebut. Yang ke-12 yaitu hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti menjelaskan proses penelitian secara singkat dari A sampai Z, termasuk hambatan teknis yang dihadapi selama penelitian. Yang ke-13 yaitu penutup. Pada bagian ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan harus konsisten dengan rumusan masalah penelitian, karena kesimpulan merupakan jawaban terakhir atas pertanyaan penelitian. Saran didasarkan pada hasil temuan, ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian kita. Yang ke-14 yaitu tentang daftar pustaka. Bagian ini menjelaskan berbagai sumber pustaka yang menjadi sumber rujukan kepada selama proses penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang
diurutkan secara alfabet. Yang ke-16 yaitu bagian ini berisi berbagai lampiran berupa dokumen atau catatan lapangan yang berfungsi untuk memperjelas argumentasi yang telah dijelaskan awal. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini menurut eksplanasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, yang ketiga penelitian asosiatif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan pada satu variabel atau variabel mandiri tanpa harus membandingkan dengan variabel lainnya. Peneliti mengumpulkan data apa adanya, kemudian dideskripsikan apa adanya juga. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Namun, dua variabel tersebut bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang seharusnya dipilih. Yang ketiga, penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ini berusaha untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hubungannya menggunakan hubungan simetris, yaitu hubungan sejajar, hubungan interaktif, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi, dan hubungan kasual, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Terima kasih kepada presentator yang sudah menjelaskan materinya. Karena keterbatasan waktu, maka akan saya akhiri sesi diskusi ini. Tapi sebelum saya tutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi bahwa metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif sering pula disebut sebagai metode tradisional. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Dalam penelitian kuantitatif, antara tujuan, hipotesis, metode saling berkaitan, di mana sifatnya menentukan bagi sifat yang lain. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok saya, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.